semuanya, ketemu lagi dengan aku Edina. Kali ini aku akan membahas tentang misteri hantu penunggu goa Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat mendengarkan ya. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terdapat sebuah kompleks goa Jepang yang dibangun pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Goa ini dulunya digunakan sebagai benteng pertahanan dan tempat penyimpanan senjata. Namun, di balik sejarah yang kelam, terdapat kisah misterius yang jarang diketahui orang. Konon, ada satu lorong tersembunyi di dalam goa Jepang yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Lorong ini dikenal sebagai lorong gaib, karena siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat dan tidak pernah kembali. Beberapa warga lokal mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di sekitar pintu lorong tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang menjaganya. Salah satu kisah yang paling menyeramkan terjadi pada tahun 1990-an. Seorang sejarawan lokal yang tertarik meneliti struktur goa Jepang mencoba menjelajahi lorong ini seorang diri. Ia membawa peralatan lengkap dan memberitahu rekannya bahwa ia hanya akan berada di dalam selama 1 jam. Namun, setelah 3 jam berlalu, ia tidak kunjung kembali. Tim pencari pun dikirim masuk untuk mencarinya. Anehnya, mereka menemukan pria itu berdiri diam di tengah lorong dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Saat dibawa keluar, ia hanya berbisik, "Mereka masih di sini, jangan ganggu mereka." Setelah kejadian itu, ia mengalami gangguan mental dan tak pernah bisa menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat. Sejak saat itu, warga setempat percaya bahwa lorong tersebut dihuni oleh roh-roh prajurit Jepang yang gugur di dalam gua. Mereka melarang siapapun mencoba masuk tanpa izin atau berniat mengusik ketenangan yang ada di dalamnya. Hingga kini, misteri lorong gaib di goa Jepang Bukit Tinggi tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Seorang pria bernama Dimas merasa tertarik dengan lorong sempit yang disebut sebagai lorong gaib. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Dimas melangkah masuk ke lorong itu sendirian. Ia berusaha merekam video dengan ponselnya. Tetapi, setelah beberapa meter berjalan, sinyal di ponselnya tiba-tiba hilang dan layar menjadi gelap. Ia merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin, dan suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Dimas berusaha tetap tenang, tetapi tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dan sekilas melihat sosok prajurit Jepang berpakaian lusuh dengan wajah penuh luka, menatapnya tajam. Ia langsung berlari keluar. Tetapi, lorong yang tadi hanya beberapa meter terasa semakin panjang, seolah-olah tidak berujung. Sementara itu, teman-temannya mulai panik karena Dimas tidak kembali setelah 15 menit. Mereka memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi ponselnya, namun hanya terdengar suara statis. Mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan kepada penjaga goa Jepang. Saat penjaga datang menerangi lorong dengan senter, mereka menemukan Dimas terduduk di lantai dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar. Ketika dibantu keluar, Dimas berulang kali berbisik, "Jangan masuk ke sana, mereka tidak ingin diganggu." Setelah kejadian itu, Dimas jatuh sakit selama beberapa minggu dan sering mengigau dalam tidurnya, lalu berbicara dalam bahasa Jepang yang tidak ia mengerti. Seorang paranormal yang dipanggil untuk membantunya mengatakan bahwa roh-roh yang menghuni lorong tersebut marah karena ada yang mencoba mengganggu mereka. Setelah menjalani ritual pembersihan, kondisi Dimas akhirnya membaik. Tapi, ia tidak pernah lagi berani mendekati goa Jepang. Warga setempat pun mengingatkan siapa saja yang ingin menjelajah goa Jepang agar tidak berbuat sembarangan. Karena mungkin saja ada sesuatu yang masih menjaga tempat itu dari dunia lain. Apakah menurutmu ada penjelasan logis untuk semua ini? Ataukah ini benar-benar ulah makhluk gaib?
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu punya pengalaman horor di tempat ini, jangan lupa ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Selamat malam, dan hati-hati karena mungkin mereka sedang mengawasimu. Bye!